Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta duhulqin adim fasfa'lana indal karim. Ya rahmatan lil alamina wa tamam wal khairu minka wan najahu wassalam. Ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur illa ya sayyidi bin nadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul qurama, para alim wal ulama wal masyayikh wal fudala, wabil khusus kepada beliau pengasuh pondok pesantren At-Tahdhib wa ahli baitihi yang senantiasa kami tunggu-tunggu barokah ilmunya, kepada segenap jajaran pengurus baik putra maupun putri yang kami taati, kepada santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, khususnya teman-temanku kelas 2C VIP kamar 4A yang saya sayangi dan insya Allah menyayangi saya. Dan tak lupa pula adik-adikku kanak-kanak Tarbiyatus Sibyan yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, terutama dari yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul, dapat bertatap muka di dalam majelis Imtihanul Khitobiyah gelombang keempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya marilah kita haturkan kepada beliau, si putra Abdullah, si jantung hati Aminah, suaminya Ibu Khadijah, ayahnya Ibu Fatimah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yakni beliau Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Vespa, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Marilah rasa mahabbah kita ini kita realisasikan dengan untayan sholawat 1 kali. Bikaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Tundanya salaman ikroman wa ta'diman wa mahabbatan semoga tetap tercurahkan kepada beliau wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususan khosoh kepada beliau wasihada zaman radhiyallahu an. Semoga priantun-priantun yang kami sebutkan di atas tadi berkenan memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga apa-apa yang saya sampaikan nanti dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Berdirinya saya di sini
bukanlah untuk mencari sensasi, bukan pula seorang peri apalagi seorang bidadari yang turun ke bumi hanya untuk melihat wajahnya para santri. Akan tetapi berdirinya saya di sini adalah untuk ikut mensukseskan acara Imtihanul Khitabiyah gelombang keempat ini dengan membawakan sebuah tema yang berjudul Tahirul Qalbi Jamilud Dohir, yang insya Allah artinya bersihnya hati itu bagusnya tingkah laku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hati merupakan cerminan dari akhlak kita. Manusia akan terjerumus ke dalam kejahatan dan kehancuran apabila hatinya penuh dengan kotoran-kotoran nafsu yang berkuasa. Dan manusia dikatakan baik budi pekertinya, akhlaknya dan perbuatannya apabila hatinya bersih dari kotoran nafsu. Seperti hadis Nabi yang dijelaskan di dalam buku Kuliah Wahidiyah halaman 5 yang berbunyi, Inna fil jasadi lamudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Yang insya Allah artinya sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka menjadi baik pula lah seluruh jasad. Dan apabila rusak atau kotor, maka menjadi rusak pula lah seluruh jasad. Ketahuilah, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa baik atau buruknya hati itu dapat dilihat dari akhlak kita. Apabila akhlak kita baik, maka hati kita bersih. Dan apabila akhlak kita buruk, maka hati kita kotor. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk fisik manusia. Allah juga tidak memandang harta mereka, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal mereka. Hati yang paling mulia di sisi Allah adalah hati yang bertakwa. Ketika hati dipenuhi dengan ketakwaan, maka seluruh anggota badan akan berjalan di dalam kebenaran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhsini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Yang insya Allah artinya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Hati yang bersih adalah hati yang penuh keikhlasan kepada Allah, yakin padanya, taat padanya, cinta padanya dan mengagungkannya. Ketika hati memiliki sifat demikian, maka ia dinamakan hati yang bersih.
Dan ketika hati bersih, maka akan menjadi bagus pula lah seluruh amal perbuatan orang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hati yang bersih adalah hati yang sangat perhatian terhadap kualitas amalan. Ia sangat memperhatikan ketaatannya kepada Allah, kejujurannya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ketika hati memiliki sifat demikian, maka seluruh anggota badan akan berjalan di dalam kebenaran. Dan ketika hati memiliki sifat demikian, maka ia akan sangat memperhatikan kejujurannya dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.